Yang lagi dimaratonin manga Demon Slayer. Wih, gila kan? Kok pick up-nya lambat banget kan? Karena baru FOMO lah ceritanya. Gua nggak janjian sama Steven, tapi gua lagi baca manga juga. Serius? Dunia apa ada gejala-gejala kiamat nih kayaknya nih? Yang mengingatkan ini dengan Rane. Nah begitu jadi family man, dari yang dulunya dia kurus karena dia dulunya hitman, jadi gemuk. Ngomong gemuknya biasa aja. Gendut lah. Anjir. Montok. Alah. Gembrot. Gua nggak percaya sama lu. Kalau menurut lu Fer gimana? Secara perawakan mungkin maksudnya Bang Toto sama ya. Halo, assalamualaikum, apa kabar? Rane di sini. Gue cuma mau bilang podcast Kepo Buku lagi-lagi muncul dengan full tim dengan edisi Kembali ke Hitah. Ini adalah gaya yang menjadi format awal podcast Kepo Buku ketika kita pertama kali tayang bareng di tahun 2018. Yes, the Kepo Boys are back, the trio Kepos are back. Dan sekali ngobrol sampai hampir 2 jam kita sekali rekaman. Karena itu kita pecah jadi 2 episode dimulai dari yang satu ini. Jadi di bagian ini gue, Rane di Tangsel, Toto di Singapura, dan Steven di Ambon ngobrolin soal kebiasaan baca Toto dan Steven yang agak bergeser dari biasanya, yakni baca serial komik-komik Jepang alias manga. Ini keluar dari kebiasaan baca mereka, teman-teman. Buat kalian yang udah sering dengar Kepo Buku pasti tahu ini. Makanya waktu itu gue sampai ngeledekin, jangan-jangan dunia udah mau kiamat kayaknya. Dan tentu edisi Kembali ke Hitah Kepo Buku ini seperti biasa bukan Kepo Buku kalau nggak ngobrol kesana kemari ngalor ngidul atas bawah kiri kanan, mulai dari sok pengen bantuin promosiin bukunya Pak Prabowo yang baru, beberapa gosip terbaru dari dunia perbukuan termasuk ngobrolin soal buku Kopingho dan bahasan-bahasan lainnya. So, mari kita kembali ke hitahnya Kepo Buku. Ya udah, kita ngomongin apaan? Ngomongin Prabowo lah. Gue ngomongin Prabowo ya, gue gak bilang ngomongin negatif positif yang dipotong ya. Oh ada. Apa? Prabowo sekarang lagi promosi buku. Apa tuh? Prabowo lagi promosi buku, dia ngarang buku atau dia baca buku gitu atau gimana? Sebentar, Van, lu tahu nggak judul bukunya, Van? Paradoks Indonesia. Yes. Bukan. Setelah itu ada deh kayaknya. Oh ya? Gimana? Jadi Pak Prabowo itu promosinya dia ada di Periplus, lagi lihat-lihat buku gitu. Jarang-jarang presiden ngarang buku kan gitu kan? Gitu. Enggak juga. Jokowi enggak. Soeharto ngarang buku, ya kan? Pak SBY ngarang buku. Pak Habibie ngarang buku nggak? Pasti ngarang sih ya, harusnya ya. Ngarang lah, dia mah nggak usah ditanya. Iya deh, ngarang gitu. Terus Bu Mega? Enggak ngeluarin buku ya gitu. Enggak. Kalau Pak Karno nggak usah ngomong lah ya, Pak Karno banyak buku ya. Iya. Gue kemarin sempat lihat di Periplus sih udah ada ya. Judulnya adalah Presiden Solusi. Gimana sih Presiden Solusi? Itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Coba deh, Van, Google Van. Jadi ini bukunya baru keluar Juni 2026. Judulnya Problem Solving ala Prabowo Subianto. Judul besarnya Presiden Solusi. Bahasa Indonesia grammarnya gimana? Solusi presiden dong, harusnya dong. Kok presiden solusi sih? Kalau solusi presiden itu adalah solusi yang dihadirkan oleh seorang presiden. Kalau presiden solusi adalah presiden yang selalu muncul dengan solusi. Bukan, presiden solusi itu artinya sebuah institusi bernama solusi itu punya presiden, punya pemimpin. Bisa. Nih gue bacain dikit ya. Kan Kepo Buku kita boleh dong ikut promosiin bukunya Pak Prabowo kan? Yang larang siapa? Iya, makanya kalau Paradoks Indonesia seperti yang dibilangin Steven tadi itu udah ada di websitenya Gerindra. Lo bisa download gratis bersama beberapa buku lainnya seperti misalnya banyak lo nulisnya lo Pak Prabowo lo.
Ada rekam foto sang patriot, strategi transformasi bangsa, kepemimpinan militer 1, rekam foto sang patriot dan strategi transformasi bangsa merdeka. Oke, itu satu. Presiden Solusi ini udah ada gue lihat di Periplus ya. Jadi ini kalau menurut Dirga, katanya buku ini jadi berangkatnya idenya dari refleksi atas pengalaman keseharian di lingkungan kerja Presiden Prabowo. Dan buku ini terinspirasi dari biografi Ted Sorensen, penulis naskah Presiden John F. Kennedy yang menekankan pentingnya beban sejarah bagi orang-orang di sekitar Presiden untuk menuliskan dan merekam sejarah kemenangan. Oke. Tuh, jadi memang Dirga ini sebagai salah satu penulisnya Presiden, dia yang ngumpulin segala macam, mencatat setiap kali kegiatan-kegiatan tersebut gitu. Terus juga di buku ini katanya disoroti adanya kesenjangan pemahaman publik terhadap berbagai program pemerintah. Publik tahu, kata Dirga, Pak Prabowo punya program MBG, ada Koperasi Merah Putih, ada Sekolah Rakyat, dan program prioritas lainnya, namun belum memahami kenapa program-program itu lahir dan masalah apa yang ingin diselesaikan. Gitu. Jadi katanya disusun dengan format sederhana agar pembaca mudah memahami tantangan dan solusi yang disiapkan Presiden Prabowo. Oke. Kita tunggu ya Pak ya, bukunya digratisin juga dong. Masa yang lain gratis, ini nggak gratis. Kita juga pengen baca dong Pak. Iya, betul. Harus. Toto kayaknya ingin menyampaikan sesuatu tapi tertahan gitu. Enggak, gue belum baca gimana bisa menyampaikan. Kan harus dibaca dulu, ya nggak sih? Oke. Ini baru kok, ini terbaru nih, baru keluar nih. Terbaru. Oke. Steven misalnya mau jual di toko bukunya gitu kan. Oh, ntar dipajang di paling depan lah. Jadi Presiden Solusi merujuk pada rekam jejak penyelesaian 108 masalah krusial di Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto dalam 18 bulan masa pemerintahannya. Didokumentasikan dalam buku berjudul Presiden Solusi yang memuat data terapan di 13 klaster strategis seperti ketahanan pangan dan pendidikan. Ini disusun oleh Kepala Bakom Muhammad Kodari dan Asisten Khusus Presiden Dirga Yuza Setiawan yang menyoroti langkah-langkah praktis eksekutif yang diambil tanpa birokrasi berbelit. Fokus penyelesaian masalah tersebut meliputi reformasi regulasi, ketahanan pangan, dan kesejahteraan sosial. Sekian, terima kasih. Kita beralih ke buku berikutnya. Mantap. Semangat amat lo. Buku berikutnya apa? Buku berikutnya? Ya enggak, gue mau tanya dulu lagi pada baca buku apa. Gue sih mau cerita nih. Ada banyak buku nih. Gue selama nggak rekaman, gue lumayan baca buku loh. Produktif. Gue malah enggak. Gue nggak baca buku gue. Kenapa? Kan belum ada jadwal rekaman. Kan gue artis apa namanya, influencer buku. Cuma baca buku kalau mau ada Indo rekamannya gitu. Iya loh. Nggak nyindir lo ya gitu. Kalau lu Van? Lagi baca banyak buku setelah belum ada rekaman, terutama lagi baca komik manga. Itu baru nyindir Steven tuh. Kenapa nyindir gitu? Iya kan dia bilang setelah nggak rekaman gitu kan. Oh. Semua nyindir, cuman tergantung siapa yang disindir gitu kan. Nah, dan level penyindirannya gitu. Iya. Saya tahu, malum lah, gue belakangan hari ini kan gue sibuk keluar negeri terus gitu kan. Oh iya, betul. Karena ikut pelatihan kan lo, pelatihan coaching. Asik. Jadi teman-teman semua yang kalau nggak ngikut, yang belum ngikutin Bapak Ran ini sekarang adalah certified ya Ran ya, udah coach. Yeah. Coach apa Ran dalam bidang apa Ran? Dalam bidang apa ya Tok? Nah, nggak tahu lalu ikut certification juga gimana sih lu sebagai. Pokoknya gue ikut sertifikasi professional coach. Professional coach. Yeah. Spesialisasinya tentu saja nanti ada gitu, misalnya nih ada yang spesial PSSI, lu coach PSSI bukan? Bukan coach itu Bambang. Oh bukan ya, pencak silat bukan? Udah ada itu yang sekarang jadi presiden. Enggak. Jadi kan ada spesialisasi itu, ada executive coach, ada corporate coach gitu ya, ada business coach,
Weh. Ada life coach. Nah, gua ini salah satu cabang dari life coach yang disebut sebagai creativity coach. Oh, jadi lo ini melatih orang-orang supaya lebih kreatif. Enggak juga. Jangan nuduh dong lu. Jadi lo coach apa dong? Gue mau ikut pelatihan lo nih. Gue siap-siap daftar Saya nih. jelaskan nih ya adik-adik sekalian. Jadi bukan ngajarin orang buat kreatif, Jadi mengcoach apa dong? membantu orang untuk mengeluarkan sisi kreatifnya. Anjir, gue jualan. Udah siap. Udah nyetak brosur di dia. Udah nyetak brosur udah. Kartu nama baru ya. Oh iya, nanti gue kasih kartu namanya, gue kirimin satu-satu ya. Udah, bahkan sampai semangat gue sampai punya maskot. Nanti gue tunjukin juga maskotnya. Ada maskotnya. Ada. Oh, keren juga. Ada. Gue terinspirasi sama ada satu coach gue namanya Coach Cindy yang orang lama di Singapura. Dia itu top voice-nya LinkedIn dari 2023. Jadi dia itu ahlinya LinkedIn lah gitu. Dia tuh sampai punya maskot. Nah, gue bilang kan di website gue ada gambar yang selalu konsisten sama. Itu ada bocah gendut itu loh, bocah Tambun itu di website gue. Nah, itu gue jadiin maskot. Udah gue cetak segala macem, udah gue print 3D segala macem jadi maskot. Wah. Cuma satu yang belum. Apa tuh? Belum ada yang coaching sama gue. Belum ada konsumernya, belum ada customer. Belum ada klien. Oke. Jadi gue niatnya nanti klien pertama gue adalah Steven gitu kan misalnya. Asik. Gue kasih gratis Devon sama Loven. Oh ya, shout out dulu buat Rabica, Hilma, pada inget nggak? Ingat dong. Ingat yang di Mesir dulu. Udah selesai kuliah dari Mesir ya. Udah ngeboyong banyak kitab berarti dia dari Mesir. Udah banyak, dan kita belum sempat juga ngobrol sama dia. Tapi Rabica bilang pengen deh dengerin ceritanya Bang Rani tentang belajar coaching di podcastnya. Ya barusan gue ceritain dikit gitu ya, Rabica ya. Kalau mau panjang-panjang ntar lah, nanti habis satu episode Kepo Buku. Itu cukup tentang coaching. Sekarang kita beralih ke buku berikutnya. Oke, sekarang kita beralih ke Steven. Steven lagi banyak baca buku komik, dan buat gue ini sebuah hal yang membahagiakan. Gue juga baca komik. Emang Steven doang baca komik? Gue nggak nanya lo, Fen. Kampret. Ntar dulu. Jadi Kepo Buku diajak ini nih di Indonesian International Book Fair. Ayolah, Oktober lah, datanglah ke Jakarta kalian. Ngapain ngajak-ngajak? Makanya jangan jauh-jauh kalau tinggal tuh di Jakarta aja. Tuh Steven ketawa. Kalau gue dari Singapura lebih gampang ke Jakarta daripada Steven dari Ambon, gue rasa. Bener. Tiketnya juga pasti lebih murah ya. Iya. Buset dah. Ya udah, Fen, komik apa yang lagi kau baca, Fen? Sebelum bicara tentang komik, aku akan share ada 1, 2, 3. Steven begitu kalau ditanya dia muter dulu kemana-mana. Kenapa sih berisik lu? Evan? Iya, ada 3 info. Asik. Untuk Nih, gua demen nih. Bang Rani, Mas Toto. PB esok 3 info nih. Yang pertama tuh ini ada teaser buku barunya Mas Heru, Herald van der Linde. Udah lihat belum? Belum. Apaan? Pak Heru. Iya, Pak Heru. Iya. Apa kabar? Iya, apa nih? Bukunya udah ada covernya tuh. Judulnya Sriwijaya, Power, Trade, and Fate in Indonesia's First Maritime Empire. Rilisnya autumn tahun ini katanya. Ya. Masih bahasa Inggris. Iya. Okay. Sriwijaya, Power, Trade, and Fate in Indonesia's First Maritime Empire. Judulnya aja udah keren. Keren ini. Berarti Pak Heru harus main ke Sriwijaya ya, ke Palembang berarti ya. Terserah dia, tapi yang pasti dia harus main ke Kepo Buku. Iya. Tapi udah ada, Fen, bukunya, Fen. Udah ya? Udah ada, ini fotonya, covernya udah ada. Iya, baru mock up itu, baru teaser. Ya. Oke. Siap, Pak Heru. Kita akan ngobrolin lagi. Terus, apa lagi? Yang info kedua nih, ini kan kayaknya selain novel tuh orang-orang tuh pada demen cerita silat ya, kayak Koping Ho gitu. Nah, ini ada terbit ulang nih ceritanya Bang Rane, Mas Toto. Ada 2 judul Koping Ho yang diterbitin sama Alex Media. Terus. Judulnya tuh Dewi Sungai Kuning sama Pedang Pusaka Naga Putih. Nah, ini beredar bulan Juli. Baru banget nih, mau beredar.
Dewi Sungai Kuning. Mm-mm. Penerbitnya Gramedia. Iya, Gramedia. Tapi sebelumnya tuh karya Kopingho tuh udah diterbitkan juga sama Binatang Press. Itu judulnya Bukek Kiansu volume 1 sama 3. Oh iya dong, Bukek Kiansu. Oh, siapa yang tidak kenal itu? Gue gak kenal. Nah itulah, ini Gen Z belum kenal nih, termasuk aku Bang Rani. Masa belum lo? Belum. Masa lo nggak? Coba. Lo berarti bukan pembaca Kopingho lo. Iya memang sih. Iya, Ini Bukek Kiansu gimana tuh Bang? itu, tunggu ya, gue mencoba mengingat. Bukek Kiansu itu sebenarnya adalah episode awalnya Kopingho yang dibuat oleh Asmaraman. Asmaraman Kopingho. Tunggu, Bukek Kiansu itu lagi-lagi tolong gue di koreksi kalau gue salah. Dia itu adalah salah seorang tokoh utama di Kopingho. Dia punya kemampuan silat, dia punya pola pikir filosofis yang agak-agak out of the nalar gitu ya, dan dianggap sebagai apa ya dewa lah. Nah, dia itu suka menurunkan ilmu silatnya kepada siapa aja. Kalau nggak salah ada murid utamanya lah yang juga menjadi tokoh utama dari kisah Kopingho. Nice. Gue mulai tertarik sama Kopingho walaupun nggak tamat ya. Itu gara-gara guru PMP gua, Kenapa? Pak Siregar namanya. Dia itu suka sekali kalau lagi ngajar anak-anaknya disuruh nulis di papan tulis, dia baca Kopingho. Lah kok enak. Makanya. Tapi seru. Oke. Terus. Wah, tapi seru nih ya. Dia mau ngeluarin Dua judul. Dewi Sungai Kuning dan Naga Putih. Tapi gue malah lebih tertarik juga untuk baca yang Bukek Xiansu. Ya. Lanjut. Gue paling demen nih, banyak gosip-gosip baru dari Steven nih. Kalau Bang Rani sama Mas Toto udah baca novel yang satu ini belum? Novel Musashi, karya Eiji Yoshikawa. Udah dong. Musashi itu zaman tahun berapa ya? Yang dulu dijadiin bersambung di Kompas, Tok. Iya, tahun berapa itu makanya? Kayaknya zaman Musashi tahun berapa sih, kan? 90-an deh kalau nggak salah. Kenapa aku tanya? Karena ini kan novel yang kayaknya tuh seru banget ya, dan buku babon, tebel banget ya. Iya. Ini ada terbit komik yang judulnya Vagabond. Takehiko Inoue menceritakan novel Musashi di komik tersebut. Udah dicetak ulang sama Alex juga bulan Mei kemarin. Iya, gue pernah lihat waktu pas gue ke Jakarta kemarin gitu. Vagabond. Malum lah, saya bukan penikmat komik. Iya. Maksudnya bukan penikmat manga. Manga. Iya. Waktu itu baca udah dalam bentuk novel yang tebal itu apa di Mingguan dulu cerita bersambung. Kalau nggak salah, Arswendo deh penerjemahnya deh. Arswendo, betul. Iya kan? Terus ceritanya gue juga udah lupa ya. Ya intinya sebenarnya dia menceritakan perjalanan seorang apa sih tokoh samurai, namanya itu Miyamoto Musashi. Iya nih, diterbitin ulang barusan aja sama penerbit Tutel. Ada 3 pokoknya. Kan di Gramedia juga waktu itu terbitin 3 volume ya kalau nggak salah. Yes. Sama gitu. Yes. Jadi pengen baca lagi nih. Iya, karena banyak buku-buku dari masa-masa kita muda dulu ya, Toh. Iya. Yang udah tua. Aduh, gue jadi salah nih kalau mau cerita soal buku gue, ntar ketahuan gue tuanya. Oke, Fen, lanjut, Fen. Iya. Kayaknya novel lanjut bukan ke komik lagi, tapi karena aku baca sebuah buku yang ditulis sama Eka Kurniawan yang judulnya Senyap yang Lebih Nyaring. Itu aku menemukan sebuah penulis dongeng gitu ya. Seorang penulis. Sebuah. Emang lu kata penulis novel itu sebuah jambu. Itu sebuah. Tanggung jawab lu, Toh. Udah kelamaan gak rekaman, Steven. Lanjut, Fen. Iya. Jadi menemukan ini sebuah catatan tentang buku yang dia baca gitu kan. Dari penulis Cina. Namanya Pu Songling. Jadi ini dongeng-dongeng yang yang out of the box dan jadi rekomendasi dari blognya Mas Eka Kurniawan. Terus aku langsung cari karena baru aja diterjemahkan
sama Siramedia. Oh. Baru terbit. Judulnya. Ada tiga buku ya yang diterjemahkan dari bahasa Mandarin lalu dicetak sama Siramedia. Ini salah satu yang aku baru pegang nih, Penguasa 9 Gunung dan kisah-kisah aneh lainnya dari Tiongkok. Oke. Aneh kenapa? Karena ya dia membaurkan cerita-cerita mistis, dia menangkap cerita-cerita yang aneh. Pokoknya kayak nggak lazim lah, kayak cerita tentang siluman gitu-gitu. Tapi konon ini sebuah social commentary. Jadi ada kritik-kritik sosial gitu di dalamnya. Asik. Tapi kita seperti didongengin gitu. Pusongling ya. Iya, Pusongling. Jadi hidden gem juga nih baca blognya Mas Eka yang dibukukan. Dan ini diterjemahkan dari bahasa Cina kan ke bahasa Indonesia kan? Iya. Ada Oke. juga bahasa Inggrisnya. Aku kemarin lihat juga di Periplus. Enggak, soalnya banyak banget nih belakangan ini nih, minta maaf nih ya, bukannya protes atau gimana, tapi Protes mulu lo. enggak, banyak buku-buku Jepang dan Korea itu yang diterjemahin dari bahasa Inggris. Nah, Jadi- lu dong terjemahin dari bahasa Jepang dong. Nggak usah ngomong lo, dipikirnya gue bisa bahasa Jepang apa? Jadi ada yang hilang gitu loh nuansanya karena ke bahasa Inggris aja udah banyak yang hilang nuansanya kan. Terus ketika di Indonesia kan jadi ada yang hilang lagi. Sayang sih menurut gue. Lu Makanya tahu dari mana nuansa beningnya hilang? jadi gue sih mikirnya gini loh, 2 kali terjemahan gitu loh. Tentu akan lebih baik kalau lu langsung terjemahin dari bahasa aslinya ke bahasa Indonesia gitu. Karena pasti banyak deh nuansa-nuansa bahasa yang hilang, apalagi kalau udah bahasa Jepang gitu loh, apalagi Korea. Mungkin susah kali nyari orang yang bisa nerjemahin dari bahasa Jepang ke dalam bahasa Indonesia. Makanya disinilah kita memerlukan tokoh-tokoh seperti Ibu Rebecca siapa kan? Rebecca Ota. Nah, Yang udah jago bahasa Indonesia dan juga jago tentu saja bahasa Jepang ya, orang-orang Jepang gitu loh. belum tentu. Emang lu pikir lu jago bahasa Indonesia? Jago gue sih. Sombong. Bahasa Indonesia gue masih dapat enggak deng, bahasa Indonesia gue B deng. Lanjut terus Van. Banyak nih cerita buku kalau Steven mah. Udahlah, 1 episode Steven aja dah. Nggak, langsung bilang aja ke apa yang dibaca sekarang tuh ini yang lagi dimaratonin kok manga Demon Slayer. Gila kan. Kok pick up-nya lambat banget kan? Iya, karena baru FOMO lah ceritanya. Lu nunggu tamat lo ya? Udah tamat. Udah volume terakhir udah tamat tahun lalu. Iya, maksudnya lu nunggu tamat ya sampai lu baca. Oh, enggak. Lu nggak mau nunggu ya? Kan ada orang gitu, Van. Iya. Kayak temen gue tuh kalau nonton series dia kagak mau tuh nungguin. Jadi dia mendingan seriesnya udah selesai, terus baru dia tonton atau dia baca gitu. Dia nggak mau gitu nunggu seminggu gitu, nggak mau dia. Mana sih Ran ini? Hilang lagi dia orangnya. Lu lagi ngomongin gue, makanya gue diem. Kampret. Aduh ya Allah. Setelah sekian lama nggak rekaman, bener-bener jadi begini ramenya. Ntar dulu, Demon Slayer itu kan kalau nggak salah hampir 30-an episode nggak sih? 23 volume. Oh, 23 volume. Iya. Ceritakanlah dulu sedikit, Van. Oh iya. Dan ada movie-nya yang di tahun 2025 tuh cukup rame. Makanya aku lihat di review di YouTube, di Ruang Ngobrol, terus dibilangin kalau Demon Slayer nih komiknya tuh juga bagus, animenya juga lebih keren lagi, lebih bagus lagi. Tapi ya baca cerita aslinya dulu. Dan kenapa aku nggak baca dulu gitu, Mas Toto? Ya karena kemarin tuh nggak into komik juga sih. Kan yang nggak into komik gua, Van. Kenapa jadi lu ikut-ikutan? Iya. Soalnya ini. Kok iya? Soalnya tahun ini tuh kayak perbukuan kurang rame gitu ya. Jadi iya benar. Masa sih kurang rame? Nunggu novel-novel Pram dicetak ulang yang kayak Arus Balik gitu-gitu. Oke. Nggak kesampaian, ya udah. Kayaknya kita melirik yang lain deh, komik Jepang gitu. Ini yang soal Pram tuh soal lain loh. Itu yang menarik juga tuh. Tapi yang ini dulu dong, Demon Slayer dulu dong, Van. Lu udah baca berapa episode? Sampai volume 17. Iya.
Udah mau Iya. selesai dong. Udah mau selesai. Udah mau arc terakhir itu. Itu dari berapa lama, Van? Ini 1 hari 1 komik 1 volume. Oke, bikin gua lebih ngerti dan mungkin tertarik dong. Apa sih Demon Slayer itu apa sih? Heeh. Gua taunya cuma demo mahasiswa aja belakangan hari ini. Alah, Maksain. Jadi Demon Slayer tuh ceritanya tentang seorang anak penjual arang yang tiba-tiba menemukan keluarganya tuh tewas dibunuh sama iblis. Oh, Lalu ketemu adiknya yang ternyata masih hidup dan berubah jadi iblis. Nah, dia akhirnya harus mencoba untuk menyelamatkan adiknya sambil menjadi seorang pemburu iblis. Si Demon Slayer-nya itu. oke. Dan apa yang bikin lo tertarik sampai ini Mm-mm. udah mau habis nih, udah Iya. di volume 17. Apa yang bikin lo tertarik? Yang bikin tertarik tuh karena karakternya bagus. Karakternya tuh kayak anak teladan banget gitu. anak teladan, Bu. Iya, aku juga setuju sih sama review dari Hmm. 2 orang di ruang obrol kalau ketika Demon Slayer nih filmnya itu tayang tuh kan, ayo kita nonton biar kamu kayak Tanjiro gitu, anaknya anak yang berbakti, yang taat dan peduli sama adiknya gitu. Oke. Dan lu udah punya bukunya itu semua sampai volume 23. Iya, udah dilengkapi dulu baru dimaratonin. Gila, itu rata-rata kan 40 ribuan kalau gue ngeliat nih. Iya, itu di harga 40.000. Lu ngabisin uang hampir 1 juta buat beli 23 episode ya. Lah, kalau dia mah nggak masalah kan bisa dijual. Oh iya. Mm-mm. Lu pesan di mana, Van? Di Shopee. Di Shopee. Oh, enjoy. Kok lu Demon Slayer, Van, nggak misalnya yang lebih panjang gitu, One Piece sampai sekarang juga belum kelar. Ngikutinnya juga bingung deh. Iya, itu. Atau Naruto. Oh, atau Naruto. Tapi Naruto udah tamat dong. Iya, betul. Naruto udah tamat. Naruto. Tapi kayaknya abis ini lu bakal tertarik sama baca komik yang lain nih. Kayaknya udah mulai kepincut sama manga lo. Hati-hati lo, Van. Iya, udah ini sih, udah keracun sih memang. Iya loh. Iya. Keracunan. Jadi Iya. sambil jaga toko, sambil baca komik gitu ya. Enggak. Malamnya aja. Oh, malamnya aja. Oke. Jadi kita malam ini mengganggu Steven untuk baca komiknya. Oke, demikianlah gosip-gosip dunia buku terbaru dari Steven. Kita beralih ke Bung Toto yang katanya lagi nggak baca buku. Sebagai pelaku perbukuan. Ya, silakan Bung Toto. Kalau dibilang gue banyak baca buku banyak, tapi karena nggak rekaman kepo buku, jadi gue lebih banyak buku yang sifatnya lagi-lagi ya, sifatnya kekerjaan gue. Banyak buku yang sifatnya tentang AI kayak gitu-gitulah. Misalnya kayak kemarin tuh gue baru beli bukunya bahasa Inggris sih banyak kan, kayak bukunya John McCormick gitu, Thinking AI. John McCormick. Emang kenapa? Nggak apa-apa. John McCormick itu kan profesor computer science. Iya. Terus kenapa emangnya? Nggak apa-apa. Temen lo emangnya bukan? Dulu waktu zaman-zaman masih main becek-becekan di kampung. Terus? Ya kayak gitu, Thinking AI gitu, dalamnya ada buku tentang matematikanya. Apa sih lo nggak demen? Nggak. Jadi banyak kan, Nggak. terus buku tentang agentic AI kayak gitu-gitu banyak kan gitu. Nah cuman kayak gue ngikutin Steven, gue nggak ngikutin Steven sih, nggak janjian sama Steven. Tapi gue lagi baca manga juga. Serius. Dunia apa ada gejala-gejala kiamat nih kayaknya nih. Kagak, karena gue kan merasa FOMO juga. Tapi gue pas lihat event, orang-orang kok pada ngomongin One Piece tuh. Terus kan lu tahu kan ya, kayak Pop Mart gitu kan. Pop Mart ya, One Piece gitu. Orang-orang terus, Ustadz Felix saja ngomongin One Piece. Iya. Ya, Ustadz Felix mah dari dulu emang gila One Piece kan, sampai demo aja pakai topi jeraminya One Piece. Terus kan gue lihat tuh One Piece, anjrit. Emang sih lengkap kayak di Netflix segala macam kalau mau nonton seriesnya ya. Tapi udah ketinggalan jauh banget gitu kan. Akhirnya gue cari. Akhirnya gue nemu satu manga yang mengingatkan ini dengan Rane. Lu mah niatnya pengen ngeledekin gue aja lah. Secara bentuk tubuh. Enggak, serius gue baca. Lu mau ngeledekin gue aja lah. Sakamoto Days. Nah, Sakamoto Days itu kenal gak sih di Indonesia? Gue nggak tahu. Cuman buat gue
di Singapura gitu, Inggrisnya tuh hampir nggak ada gitu. Maksudnya hampir nggak masuk. Gue justru tahu karena gue di Thailand. Nah di Thailand itu termasuk terkenal, termasuk masuk diterjemahin dalam bahasa Thailand kayak gitu-gitu. Makanya gue Gila, lu udah bisa baca bahasa Thailand sekarang? enggak dong, gue tetap pakai bahasa Inggris Oke. gitu. Tapi yang gue baca, tapi kayaknya dia nggak ada bahasa Indonesianya ya, Van, ya, kalau nggak salah ya. Ada. Sakamoto Days. Ada. Oh ada, udah ada. Oh cukup terkenal ya. Iya. Cuman dia kayaknya masih baru deh. Kayaknya kalau terakhir tuh gue lihat serinya baru 2-3. Tapi gue baca baru sekitar sampai 10-an gitu. Jadi Sakamoto Days itu adalah dulunya dia hitman. Mm-mm. Hitman, terus dia pas belanja di convenience store gitu ya, di kombini gitu ya, dia yang ngelayanin, dia jatuh cinta sama yang ngelayanin itu, sama kasirnya kalau nggak salah gitu, atau pelayannya gitu. Akhirnya jadi dia jadi family man. Ceritanya gitu sebenarnya. Nah begitu jadi family man, dari yang dulunya dia kurus karena dia dulunya hitman, jadi gemuk. Ngomong gemuknya biasa aja. Ya gemuk sih biasa aja, gendut lah. Anjir. Montok. Alah, terus lanjut. Gembrot. Terus aja toh. Gue lagi jadi kata yang kira-kira politically correct gitu kan. Sekalian aja lo nanti sebutin berat badannya. Alah, oke lanjut. Ya gitu, jadi dia jadi gemuk, jadi dia jadi family man. Nah cuman karena dia bekas hitman, jadi masih banyak ngeburu dia gitu loh. Karena dia, terus dia jadi, apa sih, kalau orang kalau diburu, ini jadi bounty gitu, apa sih, banyak bounty hound, buronan. Tapi sesama hitman juga, jadi yang ngeburu dia hitman juga gitu. Tapi banyak hitman akhirnya gagal karena dia tuh jago banget gitu, walaupun udah berat badannya nggak ideal lagi gitu ya. Nah dia tetap diburu, tapi karena dia jago, banyak yang pemburu-pemburunya itu justru jadi temennya dia gitu akhirnya gitu. Pokoknya ceritanya sih lucu, tapi kalau buat lo yang nggak suka ini, dia banyak sesuatu yang absurd sih kayak gitu. Misalnya kayak dia berantem gitu ya sehari, tiba-tiba dia kurus. Terus temennya bilang, kok lu bisa kurus? Terus dia jawabnya enak aja, ya namanya gue berantem seharian, ya tapi nggak bisa kurus kayak begini juga kali dalam sehari, kata gitu. Tapi besoknya dia makan, besoknya dia gembrot lagi gitu. Jadi banyak yang absurd sebenarnya, cara berantemnya, cara ininya kayak gitu-gitu. Tapi ya lucu aja buat hiburan. Gitu. Satu yang gue penasaran adalah Toto itu adalah orang ketiga yang bilang Sakamoto Days itu tokohnya kayak gue. Yang pertama itu ada Mas Ruli dari podcast Do You See What I See. Dia tiba-tiba ngirimin gambar gitu, nih kayak lu banget nih Om. Terus yang kedua itu ada teman gue Hendrik namanya, anak Sulawesi, yang juga bilang, Deng, ini mukanya mirip sekali sama muka kau. Emang? Tapi lu baca nggak? Enggak, ini gue baru lihat. Gue bilang mirip. Coba deh baca deh. Mirip guanya di mana? Emang mirip gue? Ya enggak sih, gantengan Sakamoto Days terus terang kalau mau jujur. Enggak, gue nggak percaya sama lo. Kalau menurut lo Fer gimana? Ya secara apa namanya, perawakan mungkin maksudnya Bang Toto sama ya, perawakan. Puas banget kayaknya. Terus. Ya itu karena aku udah lihat satu chapter doang. Itu kan setelah dia nikah sama istrinya sekarang ini kan ada satu kaul, lo nggak boleh bunuh orang, itu aja. Nggak boleh jadi hitman lagi gitu, kaulnya begitu. Jadi ada beberapa scene gitu, dia tuh pergi ke taman, apa namanya, taman hiburan gitu. Dia lagi diburu-buru tuh, terus dia akhirnya apa namanya, ya pokoknya lucu deh gitu. Istrinya nggak tahu kalau dia lagi buru, tapi akhirnya tahu juga. Akhirnya istrinya marah-marah. Pokoknya dia takut sama istrinya gitu. Karena lu kok udah janji nggak mau apa namanya, masuk ke dunia hitman lagi kok gitu ya. Tapi gue diburu-buru nih gitu. Jadi lucu dah pokoknya kalau kayak gitu. Terus ada beberapa temennya akhirnya jadi pemburunya gitu ya, itu jadi temennya dia gitu, ngebantuin dia. Pokoknya lucu sih sebenarnya kalau menurut gue. Agak absurd khas manga sebenarnya gitu. Satu-satunya yang mirip gua dari gambaran tokoh Sakamoto nih, suka banget itu makan mie Nissin itu, mie cup. Ya mungkin gue ngeliatnya itu ya. Tapi gue ngelihat Sakamoto di sini, jujur aja gue nggak tahu kalau menurut lu Van, apakah Sakamoto itu terkenal banget? Enggak, menurut gue sih enggak ya. Menurut gue sih enggak ya. Cuman somehow ya gue pilih aja gitu. Kok lucu ya tiba-tiba
lucu nih kayak Rani, nah, makanya gue pilih gitu. Oh. Terima kasih. Terus pas dibaca 1, baca 2, kok lucu juga gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi ya gitu. Karena awalnya gue mau baca One Piece nih, Van. Cuma udah ketinggalan banyak banget ya. Iya. Kayaknya nyerah deh gue kalau ketinggalan sebanyak ini. Terus dia sampai kapan belum tamat lagi. Mending ketinggalan banyak terus sudah tamat. Enggak juga. Emang ada berapa Gitu. sih Van bukunya Van Sakamoto Days itu? Aku juga belum tahu ya. Terakhir sih dia masih berlanjut sih Ran, sampai terakhir tuh kayaknya yang edisi bahasa Inggris ya, Mm-mm. 23-an gitu, 23 buku. Anjay. Tapi itu masih berlanjut ya, itu belum tamat ya. Iya, ongoing Masih ceritanya. ongoing loh, masih open gitu. Buset. Terus temen gue ada yang menyarankan gue untuk juga baca, toh lu kan suka baca misteri toh, baca Spy Family, tapi gue belum baca sih. Katanya bagus juga. Itu komik. Manga juga. Bener ya, Van ya? Spy Iya. Family ya kalau nggak salah ya. SpaceX Family. Itu di Indonesia juga udah ada belum? Udah ada. Spy. Oh, berarti terkenal juga tuh. Sangat-sangat terkenal. Oh, Spy Family itu udah berapa series tuh juga belum ini ya kayaknya, Van ya. Belum tamat-tamat ya, Van. Iya. Lu suka baca sebenarnya nggak sih, Ran? Manga-manga gitu, Ran? Gua terus terang manga nggak terlalu. Zaman SMA dulu lu nggak suka baca kayak Enggak, misalnya enggak. apa dulu? Kung Fu Boy. Kung Fu Boy gitu lu nggak suka baca? Oh iya, Kung Fu Boy gue baca. Kung Fu Boy gue baca. Itu emang Jepang ya? Itu manga ya? Manga dong. Itu awal-awal kita kenal manga kayaknya Kung Fu Boy deh. Gue nggak ingat. Gue nggak terlalu baca. Gue masih zaman Petruk Gareng soalnya gue dulu. Bawa serius. Ya kan, lu nggak tahu kan ada serial Petruk Gareng itu yang bacaan yang bikin gue ketawa ya itu Petruk Gareng. Gitu. Lu bukannya baca komik-komik zaman dulu Surga dan Neraka? Yang gambarnya serem-serem, bingung antara serem apa cenderung ke pornografi juga sih sebenarnya. Iya, itu juga Kan vulgar. bikin gue nggak bisa tidur itu. Ada teman gue ngirimin dong link Apa tuh? link buku dari masa kecil dulu, segala macam buku dari masa kecil dulu. Di scan, Bo, dan dia cuma beli 100.000. Oh ya? Oh. Itu Tintin lengkap, majalah Epo lengkap, Any Arrow lengkap, semuanya ada. Jambakan. Iya pastinya jambakan, tapi gue bilang itu gimana ya? Oke lah, soal jambakan itu kan masalah tanggung jawab. Tapi pertanyaan gue sekarang, gimana ngumpulinnya gitu loh? Berarti dia dulu memang mungkin dia entah orang tuanya atau apa memang tetap nyimpen buku dengan apik gitu ya. Kayak misalnya Any Arrow, lu tahu mana Any Arrow yang bener asli apa enggak? Kan orang banyak mencatat nama Any Arrow. Bawa sini, gue tahu yang asli mana yang enggak. Sedap. Karena sisanya kalau yang nggak asli yang ngarang gitu ya. Gila, tapi gue kaget banget itu. Kok bisa gitu loh orang begitu ya? Oh iya betul. Kalau Tintin mungkin sih sekarang sih diterbitin ulang ya sama Gramedia ya kalau nggak salah ya. Kan penerbit apa dulu penerbit Tintin yang awal tuh, aduh. Indira udah nggak ada kan? Indira kan? Nggak ada. Iya. Seru. Jadi senang gitu gue karena dia bilang nih gue kasih lu nih, gue beli nih cuma 100.000. Gila, gue bilang ini gimana ceritanya, semuanya lengkap. Lu seneng cuma gara-gara Any Arrow-nya doang lu yang lain juga dibaca. Enggak, gue nggak seneng karena gue udah hafal Any Arrow. Oke, terus nggak cuma khatam ya. Lu inget Roll Jigstra nggak? Kalau lu suka sepak bola, lu harus baca tuh komik Roll Jigstra. Oh, itu bagus banget dan menurut gue, maaf ini kalau ada yang tidak sependapat, menurut gue Roll Jigstra itu lebih bagus dari cerita manga yang sepak bola Jepang itu apa? Tsubasa. Buat gue Roll Jigstra itu lebih realistis daripada Kapten Tsubasa. Iya. Bahkan itu gue pikir dia dia ikut mempopulerkan sepak bola sih gitu di kalangan orang-orang kayak Toto yang nggak suka bola. Bagus itu. Bagus banget. Roll Jigstra itu bagus. Oke, nanti kita cari. Oke. Jadi Van, lu tadi baca apa? Demon Slayer. Iya. Habis itu lu mau baca apa? Kalau udah habis kan lu mau baca apa lagi? Apakah terus atau? Terus dong. Terus. Oh, Terus bagaimana kabarnya di buku-buku sejarah favorit lo itu? Ya, kemarin yang... Jangan dikontradiksi dong. Wapres kita aja baca komik. Bodoh amat kalau itu mah dia mah. Iya ya. Kasian lo. Gue marah. Gue lagi marah sama dia. Gitu-gitu wapres lo. Bodoh amat, gue lagi marah.
Kenapa gua nggak dapat 20 juta gara-gara ikut demo? Oke, lanjut. Tuh kan gua mau ngomong apa tadi? Tadi Mas Soto tanyain next-nya mau lanjut baca apa. Oh iya, mau lanjut baca apa gitu. Gue Ya. suka melihat perkembangan Stephen itu kan pilihan bukunya tuh serius-serius gitu ya. Mm-mm. Sejarah kayak gitu kan, sempat Iya. melipir ke filosofi gitu. Tiba-tiba sekarang komik, Iya. bahkan sampai 23 episode dia habisin. Iya. Greget sih soalnya. Greget. Greget Iya. gitu. Apa kabarnya dengan buku-buku yang lain? Lu masih baca? Masih. Kayak ini bukunya Mas Eka yang tentang dia kan bikin blog tentang apa novel yang dia baca, terus dia review kayak kita lagi ngobrol di pakai buku gitu kan. Nah, dia bikin di blognya ekakurniawan.com di WordPress. Nah, dibikin jadi buku. Dan akhirnya kan ini ketemu sama Pusongling ini. Kemarin diterbitin Pusongling ini apaan ya, cerita aneh gitu-gitu dari Tiongkok. Ternyata highly regard sama Eka Kurniawan gitu. Iya ya. Iya. Dan itu menarik karena kalau seorang Eka Kurniawan yang kita tahu seleranya apa gayanya seperti itu, menyukai sebuah buku, apalagi komik, apalagi manga atau komik sejenisnya itu, mungkin wah ini pasti apa yang menarik gitu ya kali ya. Ya. Dan ini Eka Kurniawan juga bikin satu tulisan tentang komik kan di buku yang aku lagi baca ini. Ini aku kasih judulnya ya, biar Bang Rane juga nanti cari lah. Ini manga jadul katanya sih. Aku cek di YouTube orang. Judul artikelnya tuh Lone Wolf and Cub, Koike Kazuo dan Kojima Goseki. Ini kata Mas Eka Kurniawan nih, jika saya membuat daftar 100 komik yang harus dibaca sebelum mati, barangkali daftar saya dari nomor 1 sampai 28 adalah buku ini. Wow. Dan itu sungguh sama sekali tak berlebihan. Ini tentang samurai-samurai juga nih. Shogun gitu-gitu. Menarik ya, kita bisa ngikutin perkembangan seorang Eka Kurniawan dari buku yang dia bisa baca, mungkin bisa nebak-nebak apa yang mempengaruhi gaya tulisannya segala macam. Apa jadi tadi judulnya? Lone Wolf and Cub. Nanti kita tampilin di yang kalau lo lihat akses dari YouTube, kita tampilin juga deh gambarnya deh. Oh, Lone Wolf and Cub, manga series. Iya. Kazuo Koike, oke. Koike Kazuo, iya. Tapi gue tertarik sama komentar lu, Ran, tadi bilang apa yang menyebabkan kita kan tahu gayanya Mas Eka Kurniawan kayak gini ya. Karena gue mau komentar gini, kita tuh kadang-kadang mungkin karena kita pakai kata komik gitu ya, jadinya kesannya komik itu AKA, kan kita udah pernah bahas dulu ya, kayak komik itu cenderung nggak serius gitu, terus manga cenderung kayak gitu, jadi cenderung akhirnya kalau misalnya, kalau Wapres kita mah bacanya komik, terus kita cenderung merendahkan dalam tanda kutip gitu kan ya. Padahal mungkin karena mungkin nggak banyak orang yang, termasuk gue sendiri gitu ya, nggak banyak orang tahu bahwa komik itu adalah banyak gitu genrenya, banyak juga ceritanya gitu. Tapi kalau lo ganti kata komik itu misalnya menjadi graphic novel, mesti bobotnya jadi beda. Iya sih. Mesti Iya kan kadang-kadang kan gitu. Oh, gue suka baca tuh graphic novel. Pasti orang bilang, apa tuh graphic novel? Apa graphic novel yang lu baca gitu? Kadang-kadang mungkin kita merendahkan gitu. Padahal sih ya karena sama aja menurut gue komik ya. Oh, tidak. Wah, lu ngajak perang. Wah, bahaya nih. Kenapa? Menurut gua komik ya sama aja graphic novel ya komik. Kenapa jadi beda? Nggak bisa. Wah, bisa bisa memancing keributan lu. Justru kalau menurut gue memancing keributan, menurut gue manga dan graphic novel ya sama, nggak ada yang lebih rendah, nggak ada yang lebih tinggi. Why? Ayo, lu mau merendahkan manga sama komik, lu yang jadi bulan-bulanan ntar kalau menurut gue. Nah, gini. Buat gue kalau graphic novel itu ayo apa lo? Lu merendahkan bahwa manga lebih rendah kualitasnya. Apa lu merendahkan kalau orang baca manga lebih rendah kualitasnya daripada orang yang baca graphic novel? Enggak dong. Tapi graphic novel itu menurut gue ya, dia itu lebih kepada dia lebih panjang dan dia berdiri sendiri gitu loh, stand alone gitu loh. One Piece juga panjang sampai sekarang belum tamat-tamat loh. Itu kan terdiri dari beberapa volume. Kalau ini satu selesai gitu loh. Beli pendek dong. Wah, nanti gue digebukin sama orang-orang. Enggak, gue nggak ikutan lah. Ntar kapan-kapan kita ajak Hikmat lah untuk cerita bedanya graphic novel sama komik ya. Ya.
Boleh, Gitu. boleh, boleh. Cuman kadang-kadang mungkin jarang bahas grafik novel yang memang atau komik lah ya gitu yang itulah Ran, kayak dulu kita baca tentang Ya, Palestine gitu. Josako. Gosako gitu kan. Mungkin kita perlu banyak baca-baca kayak gitu tuh yang bacanya juga udah kesannya gitu kalau kita dapat grafik kayaknya gampang gitu. Padahal susah juga kan Yoi, dibacanya gitu. Beritanya berat loh betul, gitu. betul. Soalnya gue lagi langganan ada satu aplikasi, Apa tuh? gue lupa namanya, komik apa gitu. Itu banyak grafik novel keren di situ. Gitu. Eh, kebanyakan kalau aplikasi itu yang gue dapet manga ya. Mungkin lu ntar kapan-kapan sharing Enggak. lah ke gue. Grafik novel juga banyak kok. Banyak ya? Oh, oke, oke, Iya. oke, oke. Dulu kan gue langganan yang punyanya Amazon ya, tapi kemudian ditutup kan. Oh, hmm. ditutup. Oh, Eh, ditutup. Padahal itu keren banget gitu loh. oke, 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 oke. Teman-teman, obrolan belum selesai, masih ada satu episode lagi yang kita rekam secara sekaligus, tapi kemudian kita pecah jadi 2. Di minggu depan, kita akan ngobrolin macam-macam hal lagi, mulai dari soal buku-buku baru yang dibahas oleh Om Rane, ada buku tentang epistolari novel favorit dia yang baru dibaca. Om Rane tuh gue ya? Salah baca skrip nih. Ya pokoknya gue bahas soal buku-buku epistolari, kemudian juga bahas tentang sebuah buku klasik yang juga gue baca dan gue enjoy banget. Terus juga kita banyak ngobrol soal serial Little House on the Prairie yang di remake dan tayang di Netflix saat ini. Wah, ini serial zaman gua sama Toto dulu masih kecil, dan ini diangkat dari sebuah novel keren. Bukan cuma novel, tapi serial novel keren karya seorang penulis terkenal di Inggris pada zamannya. Jadi jangan lupa subscribe di Instagram, di YouTube, dan juga di Spotify. Cari aja kata kuncinya adalah Kepo Buku, supaya teman-teman bisa tahu kalau ada episode baru yang sudah muncul. So, kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum.